Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Janji Tuhan atasmu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janji Tuhan atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kabar baik dan kabar sukacita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji. Dan Dia adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, teruji saudara. Janji Tuhan pasti digenapi atas saudara dan saya. Untuk itu jangan kecewa, jangan undur dari Tuhan, tetaplah nantikan janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu bukan saja hanya memberi kita semangat untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini, tapi janji Tuhan itu juga memberikan kita harapan saudara. Harapan yang terletak pada Yesus. Sekalipun di tengah badai, ketidakpastian, kekacauan, pencobaan, apapun, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, ini yang akan membuat kita tetap berharap. Ini yang akan membuat kita tetap kuat di dalam kehidupan. Itulah kekuatan daripada janji Tuhan. Ada kekuatan dan ada pengharapan. Nah saudara, apa janji Tuhan atas saudara dan saya? Ada beberapa hal. Yang pertama saudara, janji Tuhan adalah rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kasih Tuhan abadi dan rahmat-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Sesungguhnya Dia setia. Saudara, janji Tuhan ini memberikan kita harapan dalam melewati musim-musim yang sukar. Sukacita akan timbul dari hati kita apabila kita benar-benar bersyukur dan merenungkan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, janganlah izinkan berita-berita yang buruk, yang kacau, yang negatif itu menguasai pemikiran kita. Tetapi saudara, sebaliknya, izinkanlah Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita dengan belas kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti matahari terbit setiap hari, kita dapat yakin bahwa rahmat-Nya tidak akan berkesudahan. Setiap hari merupakan pemberian Tuhan kepada kita, dan sangat patut untuk kita berkata, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk itu saudaraku, mari ambil waktu untuk kita bersyukur atas perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita, seperti menikmati udara, kita masih bernapas, menikmati sinar mentari,
dan kehidupan kita yang masih berjalan. Kita harus bersyukur untuk ini saudara, sehingga kita memperoleh kekuatan, sehingga kita tetap berharap kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara, apa janji Tuhan atas saudara dan saya? Maka rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ini janji Tuhan saudara. Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Jadi rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Saudara, berapa banyak orang mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar, atau mungkin saudara juga sedang mengalami yang demikian. Dan berapa banyak orang gak kuat, dia kecewa sebab terlalu sukar dialami. Saudaraku, berapa banyak orang kemudian lupa, tidak menyadari, tidak mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan menginginkan untuk kita mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tuhan menginginkan supaya kita diberkati. Tuhan menginginkan supaya rancangannya digenapi atas kita. Untuk itu saudara, kita harus percaya kepada janji Tuhan, yaitu rancangan masa depan yang terbaik atas saudara dan saya. Lalu kemudian saudara, apa janji Tuhan atas saudara dan saya? Janji Tuhan adalah Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia adalah Tuhan yang membimbing kita. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Sehingga dikatakan jangan takut, jangan cemas. Sebab saudara tidak sendiri. Ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Mungkin saudara berpikir Anda sendiri. Tidak ada orang tua. Pasangan mungkin lagi bermasalah dengan saudara. Mungkin saudara berpikir saudara sendiri. Mungkin saudara yang merantau, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Mungkin juga Anda merasa sendiri. Atau mungkin saudara yang muda-mudi baru saja putus dan merasa engkau sendiri. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa kita gak pernah sendiri. Kita gak pernah sendiri. Ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Janji Tuhan atas saudara, atas saya adalah penyertaannya. Untuk itu saudara, percayalah, semua yang sukar engkau alami, semua tantangan, semua masalah, semua badai, engkau tidak sendiri menghadapinya. Sebab ada Allah Immanuel yang menyertai saudara. Dan percayalah saudara, Anda akan menerima 3 janji ini. Rahmat Tuhan atas saudara, kemudian rancangan Tuhan yang terbaik atas saudara, dan yang terakhir saudara, Anda tidak pernah berjalan sendiri sebab engkau disertai Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka engkau akan berkemenangan dalam hidup ini. Maka hidupmu menjadi beruntung, maka hidupmu berlimpah dengan berkat-Nya, dan hidup saudara dan saya menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu saudara, percayalah janji Tuhan atas saudara dan atas hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya janji Tuhan itu real atas kehidupan kami. Kami percaya janji Tuhan itu murni, teruji. Kami percaya janji Tuhan pasti digenapi untuk kami yang percaya, yang hidup sesuai dengan firman-Mu, yang setia. Maka kami percaya janji Tuhan itu digenapi atas kehidupan kami. Tahun ini adalah tahun yang baik,
tahun di mana janji Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.